Kita semua tahu, Bank BTN selalu menerapkan prudential banking dan patuh terhadap aturan dari regulator. Salah satunya adalah penerapan 4Is Principles dalam proses kredit konsumer dan penerapan PSAK 71. Untuk mengoptimalkan proses tersebut, BTN telah melakukan perbaikan bisnis proses atau Business Process Improvement atau BPI dengan indikator keberhasilan percepatan proses, SLA dan TAT, serta naiknya produktivitas dan kualitas kredit yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan kredit berkualitas dan terpenuhinya dokumen legalitas kredit. Dengan BPI ini, pemrosesan kredit konsumer dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu fungsi marketing atau sales oleh kantor cabang, fungsi verifikasi dan analisa oleh RRD, dan fungsi operasional kredit oleh COD. Dengan ini, masing-masing unit kerja dapat lebih fokus dan independen dalam menjalankan tugasnya. Di kantor cabang, Consumer Loan Sales atau CLS bertugas melakukan marketing kredit dan Consumer Loan Officer atau CLO bertugas melakukan penginputan data pengajuan pada e-loan. Hal yang perlu diperhatikan kedua petugas adalah memastikan nomor telepon pemohon, tempat kerja, dan kontak darurat dapat dihubungi, serta menginformasikan best time to call. Memastikan dokumen lengkap dan jelas, serta dapat terbaca pada hasil scan. Selanjutnya, data yang masuk akan diverifikasi dan dianalisa oleh RRD. Tugas ini akan dikerjakan Data Verification Officer atau DVO dan Retail Risk Officer atau RRO. Memastikan inputan DEO telah sesuai dengan berkas yang diupload. Memverifikasi kepada calon debitur, tempat bekerja, dan kontak darurat. Melakukan perubahan berdasarkan hasil verifikasi data entry jika diperlukan. Khusus produk subsidi dan non-subsidi, dengan CSM sebagai pengganti analis, DVO wajib melakukan penghitungan kewajiban pihak ketiga dan penghasilan yang wajar sesuai hasil verifikasi. Mencatat hasil verifikasi dan poin-poin penting pada memo e-loan. Setelah diverifikasi, data akan dianalisis oleh RRO dengan memperhatikan hal-hal berikut. Menganalisa willingness to pay atau kemauan membayar, ability to pay atau kemampuan membayar, dan kolateral atau agunan calon debitur berdasarkan data pendukung yang telah diverifikasi. Hasil analisa dan rekomendasi dituangkan dalam paket analisa kredit pada memo e-loan. Di sisi lain, divisi COD menjalankan fungsi operasional kredit dengan tugas antara lain entry data, verifikasi lapangan atau OTS, appraisal kredit, dan pelaksanaan akad kredit. Dari sini kita bisa melihat bahwa masing-masing unit memiliki pembagian tugas yang jelas. Di sisi lain, keterkaitan fungsi unit semakin tinggi. Hal ini menuntut kepedulian antar petugas pemroses kredit untuk meminimalisir terjadinya backtrack. Salah satu contoh sinergi yang apik adalah sebagai berikut. CLO di kantor cabang turut serta menyaring berkas permohonan di awal, memastikan kelengkapan dokumen untuk diinput ke e-loan, termasuk data alamat usaha pemohon untuk keperluan OTS. Dokumen yang lengkap, jelas, serta terbaca pada hasil scan akan memudahkan DVO untuk melakukan verifikasi dan RRO untuk menganalisa dengan data pendukung. Risiko backtrack berkurang. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa melakukan tugas dengan benar akan memberikan dampak bagi orang lain dan diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita semua saling mendukung dan bekerja dengan baik melalui Business Process Improvement Kredit Konsumer untuk memastikan proses kredit berjalan lancar, cepat, menghasilkan kredit berkualitas, dan dokumen legalitas kredit terpenuhi.